Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberi kepercayaan kepada kita untuk kita hidup dan berkarya. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 32. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru dan kesempatan untuk kami dapat menjalani kehidupan kami. Berkatilah kami dengan firman-Mu agar kami dapat mengerti kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami supaya baik-baik saja keadaan kami dan kami dapat memuliakan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu ayat saja dari Ulangan 32 ayat 39 yang berbunyi demikian. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ulangan 32 memberikan kita sebuah pengajaran yang dalam mengenai hubungan antara Allah dan umatnya, khususnya melalui kisah Israel. Dalam pasal 32 yang merupakan nyanyian pengajaran Musa kepada Israel, kita melihat betapa besar dan berlimpahnya kebaikan Allah kepada Israel. Namun sayangnya Israel memberikan balasan yang salah kepadanya. Di bagian awal dari pasal 32 ini kita menemukan pernyataan Musa tentang Allah dan karyanya. Allah disebutnya sebagai batu karang yang sempurna, Allah yang setia dan adil. Allah telah mengangkat Israel sebagai umatnya yang terpilih, melindungi mereka, memberikan berkat, dan memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Namun, di tengah kebaikan dan kesetiaan Allah, Israel berbalik dan melupakan Allah yang telah memberikan segalanya kepada mereka. Sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara bahwa kebaikan Allah seringkali dibalas dengan kejahatan oleh manusia. Israel menjadi sombong dan melupakan Allah. Mereka berbalik kepada berhala-berhala palsu dan melakukan perbuatan yang tidak setia kepadanya. Mereka melupakan penyelamatannya dan memilih jalan sendiri yang penuh dengan dosa dan ketidaktaatan. Israel yang seharusnya menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain tentang kebesaran Allah malah mengecewakannya dengan melakukan kejahatan. Karena itu Musa kemudian mengingatkan bahwa Allah akan menyatakan penghukumannya kepada Israel. Allah tidak akan membiarkan kejahatan tanpa akibat. Dan Dia akan menghukum mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Hukuman ini bukan tindakan kejam dari Tuhan, tetapi merupakan bagian dari kasih dan keadilannya. Saya ulangi, hukuman ini bukanlah tindakan kejam dari Allah, tetapi merupakan bagian dari kasih dan keadilannya. Allah ingin membangunkan umatnya dari kesalahan mereka untuk membawa mereka kembali kepadanya dengan hati yang tulus dan taat. Dalam renungan firman Tuhan hari ini kita dapat memetik beberapa pelajaran yang berharga. Yang pertama, kita harus menghargai dan mengakui kebaikan Allah dalam hidup kita. Setiap hari kita dikelilingi oleh berkat dan berbagai berkat dan kemurahan Allah, bukan? Jangan biarkan kebaikan Allah menjadi hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang wajar lalu kita lupakan. Yang kedua, ingatlah bahwa kebaikan Allah harus dibalas dengan ketaatan dan kesetiaan. Jangan seperti Israel yang melupakannya dan berbalik kepada dosa. Kita harus hidup dalam taat dan takut akan Tuhan, menghormati dan mengasihinya dengan sepenuh hati. Ketiga, kita harus berhati-hati terhadap bahaya sombong dan keangkuhan. Israel jatuh dalam dosa karena mereka merasa kuat dan tidak lagi membutuhkan Tuhan. Jangan biarkan keberhasilan dan prestasi kita menyebabkan kita melupakan sumber berkat, sumber kekuatan sejati yaitu Allah sendiri. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari konsekuensi dari perbuatan kita. Allah adalah adil dan tidak akan membiarkan dosa tanpa hukuman. Namun
Allah juga adalah Allah yang pengampun. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena selama ini Engkau memberkati kami. Tolong kami untuk selalu tahu diri dan tahu bersyukur, tidak melupakan-Mu dan menjadi sombong seperti Israel. Kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu memperkenankan-Mu. Berkatilah umat-Mu hari ini ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.